apakah masih kita berpikir misalnya mau beli kapal selam, emang kapal selam ini buat apa, mau perang sama siapa kita, siapa yang mau serang Indonesia? Pada kenyataannya Amerika, Cina pun serang Indonesia nggak dengan mesin perang lagi loh, tetapi dengan IT, dengan informasi, dengan teknologi. Wah, ngeri sekali, dengan ekonomi. Oke, Pak Jenderal Taufik, selamat datang. Welcome home. Sip. Oke, selamat malam. Waduh, saya baru recovery 1 bulan saya. Malah. Dikangenin tuh orang pada nanya tuh. Ya, untung aja masih bisa recovery. Orang udah mau mati. Masa sih, bohong banget deh. Saya bukan kena COVID, tapi pengentalan darah 4.500. 9 kali lipat daripada ambang batas. Oh iya. Waduh, saya udah stroke sebenarnya. Kena bukan COVID, saya kenanya pengentalan darah. Pengentalan darah, ya udahlah. Tapi untung ada 3 dokter ya, adik saya semua nanganin itu. Akhirnya saya bisa recovery, ya sekarang sudah bisa berpikir, oh maaf ya, kemarin itu saya jujur aja, melihat aja udah nggak bisa saya. Waduh, saya sampai berdoa sama Tuhan, gimana ini ada tugas dari Paul Zhang ini. Bukan tugas negara itu, Pak Jenderal, bukan tugas Paul Zhang. Aduh, ampuni aku Tuhan. Untunglah, tapi terima kasihlah berkat doa yang ada di Zoom ini, saya bisa recovery. Ya sekarang saya sudah bisa duduk, sudah tadi pagi udah jalan saya 3 kilo. Ya, kemudian saya sudah bisa makan kemarin hampir berapa hari? 5 hari. Ajudan saya ada di sini. Saya tidak bisa makan, diimpus. Tapi untunglah, saya kira saya kena COVID. Ternyata bukan COVID, pengentalan darah. Aduh, tapi gejalanya sama. Kemarin senior saya juga meninggal gara-gara pengentalan darah, Pak Suryadi Sudirja. Bukan COVID. Oke lah. 2 komentar yang disampaikan tadi begini. Itu kebetulan. Ya. Mohon maaf ini, kalau Bu Koni sama Pak Sulaiman melihat dari perspektif laut gitu loh ya. Tapi saya mengadakan penelitian selama ini ya. Ketika muncul definisi poros maritim, terminologi poros maritim dunia, itu ketua Bappenas itu Pak Cahyokumolo itu ya, dia ketua Bappenas kalau tidak salah, sampai bingung merumuskan apa definisi poros maritim dunia itu. Saya juga kaget begitu Pak Jokowi ngomong poros maritim dunia di KTT ASEAN ya. Kemudian terus ada perintah untuk bikin poros maritim dunia. Saya berpikir, kenapa kok begitu seminggu kalau nggak salah, seminggu Presiden menyampaikan itu, ketua Bappenas dicopot. Karena ketua Bappenas mencari apa? Apa sih terminologi poros maritim dunia? China bukan poros maritim loh. Jalur sutra laut. Maritim Silk Route. Nah, beda. Nah, kita cari. Makanya kan saya bilang, setelah abad 21 ini, kita konflik paradigm, konflik terminologi. Sekarang kalau bicara poros, buka aja, ada nggak definisi poros maritim? Nah, yang ada itu adalah jalur sebenarnya. Kalau dibilang poros dari utara ke selatan itu poros mobil umpamanya. Nah ini kita konflik. Ini gara-gara Pak Agus Suwartono ketika Panglima TNI ngomong pertama poros maritim. Coba lihat sejarahnya indikasinya. Oke lah, ini masih ada konflik. Saya mau definisi poros maritim dunia kayak apa kayak. Tapi yang jelas itu suatu visi yang harus diwujud nyatakan, bukan hanya lip service saja, hanya di dalam omongan gitu loh ya. Harus dijadikan kenyataan. That's vision. Walaupun hambatannya begitu banyak, bangsa ini sebenarnya mampu. Bukan tidak mampu. Tapi masalahnya mau atau tidak mau. Nah oke. Itu satu. Dulu, coba dipelajari sejarah ya. Saya pelajari sejarah ketika Pak TB Simatupang menjadi kepala staf angkatan perang, kalau nggak salah. Itu setelah Indonesia merdeka, kita waktu itu kalau saya pelajari buku yang ditulis sama dia, di situ bagaimana menyatukan angkatan darat, angkatan laut, sama angkatan udara. Nah, peristiwa dulu coba lihat, ada Menpangat,
ada Pangal. Jadi kepala staf itu menteri dulu. Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Panglima Angkatan Udara. Nah, dulu belum ada pemikiran bagaimana join. Ya, join. Eisenhower saja ketika ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan sekutu, itu belum ada doktrin gabungan. Belum ada doktrin gabungan. Nah, setelah Indonesia merdeka kan bersamaan, tidak berbeda jauh perebutan Normandi sama kemerdekaan kita. Nggak begitu jauh, selisihnya berapa tahun coba? 44 kan itu perebutan Normandi, kita merdeka 45. Nah, di situ belum ada konsep doktrin gabungan, itu belum ada. Operasi gabungan itu belum ada. Ya, makanya Eisenhower sama MacArthur bilang apa? Go to hell, operasi mandiri. Nah, sekarang kita kembali, begitu Kepala Staf Pak Teddy Simatupang, ya, sebagai Kepala Staf Angkatan Perang waktu itu, beliau memikirkan bagaimana. Nah, muncul ide bahwa kapal induk itu ya pulau-pulau itu jadi kapal induk, Sumatera itu jadi kapal induk, Jawa jadi kapal induk. Ya, kita tidak perlu bikin kapal induk. Itulah dulu ide pertama. Jadi setiap pulau-pulau besar itu dijadikan kapal induk. Itu dulu pemikirannya. Nah, tetapi waktu perebutan Irian Jaya, itu Pak Ponto pasti tahulah Angkatan Laut, bahwa kita punya kapal Irian yang dibantu oleh Rusia. Ya, kalau kita dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan terjepit, Rusia sudah punya komitmen akan membantu Indonesia. Baca aja kalau nggak salah, doktrinnya begitu. Mereka juga sudah menyatakan itu. Ya, nah sekarang kita lihat sekarang, ya kemanapun ke depan harus join. Makanya sekarang sudah dibentuk 3 komando gabungan, tapi belum bisa bekerja. Belum bisa bekerja. Kenapa? Yaitu tadi konsepnya kan ada konsep bagaimana supaya ada cepat naik pangkat, supaya ada karir, kan gitu. Tapi mana coba lihat, Panglima Komando Gabungan belum setahun aja udah diganti. Panglima Komando Gabungan belum setahun dia jabat atau belum sampai penuh, belum ada yang dibuat, sudah diganti. Jadi dia yang rotasi pangkat, jadi kita udah salah semua. Kemudian kaitannya dengan ini, kaitannya dengan, kalau harusnya malam ini kita bicara geopertahanan keamanan. Ya, memang ini kita tadi Pak Paul kirim jam berapa tadi itu? Jam sore udah. Apa tema kita malam ini? Aduh, geopolitik dengan konstelasinya. Ya, akhirnya saya berpikir, waduh, ini saya pernah dulu ngajar soalnya pelajaran ini. Tadi udah saya kirim juga sama Pak Paul itu bahannya. Oke lah, tetapi kalau kita bicara poros maritim dunia, kemudian bagaimana angkatan lebih kuat dibandingkan yang sekarang ini umpamanya. Ya memang kan sudah saya katakan pada pembicaraan kita yang lalu, tata dulu ruang pertahanan itu. Tolong ditata ruang pertahanan itu. Sama logikanya begini loh. Kalau saya mau membangun rumah, tidak beli tiba-tiba saya beli besi, saya beli pasir, saya beli semen, saya beli batu. Oh nggak begitu. Tata dulu ruang pertahanan itu. Setelah kita tata ruang pertahanan itu, baru kita perlu apa yang harus kita gelar. Apa yang harus kita bangun. Apa yang harus kita kembangkan. Bagaimana mengkoordinasikan itu. Sekarang kalau kita mau lihat, kalau ditanya semua Panglima Komando Gabungan dipanggil, dia punya rencana itu enggak? Enggak bisa. Kenapa? Masih ada egosentris, ya, egosentris masing-masing angkatan. Masih ada. Saya berusaha, waktu saya, bayangin saya Pak Bandat itu bukan 1 tahun loh. Saya di Pak Bandat aja 8 tahun, plus 5 tahun di Pak Bandat. 13 tahun saya di staf operasi. Jadi kalau bicara latihan, nah sekarang kalau udah ada tata ruang pertahanan, ada tata ruang keamanan, ya barulah kita lengkapi. Oh, saya perlu apa di ruangan ini? Ya, ruangan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geososial budaya, ya kan? Dan geopertahanan keamanan. Melihat apa? Melihat ruang. Makanya bicara geopolitik, lihat posisi geografi Indonesia di antara dua politik, kedua raksasa, Cina dengan Australia. Australia udah pasti di belakangnya Amerika. Sampai kapanpun itu udah tertulis dalam darah mereka. Dua budaya yang berbeda, dua konsep pertahanan yang berbeda, satu kontinental, satu
daratan. Satu kontinental, satu daratan. Beda-beda. Ya. Jadi kita ini memang gimana ya? Kalau kita diapit oleh dua negara itu, coba tayangkanlah peta Indonesia itu. Tadi udah saya kirim sebenarnya sama Pak Paul. Kita bicara geopolitik itu tidak hanya bicara geopolitik. Dan satu lagi, yang paling berbahaya, ya, di saat era globalisasi ini, adalah wilayah itu bukan hanya wilayah fisik, tapi wilayah non-fisik. Lihat bangsa ini, lihat negara ini, bukan melihatnya hanya melihat apa? Melihat fisik ini darat, ini laut, ini udara. Tetapi yang lebih berbahaya lagi apa? Geo yang digantikan dengan mindset. Jadi wilayah teritorial itu bukan hanya yang nyata, tapi manusia itu juga sudah menjadi wilayah teritorialnya masing-masing. Ada 270 juta penduduk Indonesia. Berbeda-beda semua mindsetnya, apalagi sejak reformasi. Loh, yang dihantam sekarang bukan pertahanan keamanan, bukan apa, tapi geososial budaya, peradaban kita yang dihajar sama mereka. Melalui apa? Nah itu tadi, silakan cari. Peperangan informasi ini lebih berbahaya daripada peperangan senjata alutsista utama. Oke lah ya, saya tidak terlalu mengoreksi. Tapi kalau kita mau bicara geopolitik dalam arti yang sesungguhnya termasuk konstelasinya, kita melihat dari politik, strategi, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Saya kira itu saja yang bisa saya komentari. Karena masalah ini sangat urgent kita. Di pertarungan apa? Geopolitik global, geopolitik negara-negara superpower. Oke, itu aja dulu lah. Ini betul. Dan saya mau melanjutkan Pak Jenderal tadi ya. Mengenai poros maritim ini, termasuk geopolitik sama konstelasinya Indonesia ini, nanti kemudian beberapa penanya juga boleh menanyakannya. Pertama kepada Pak Laksamana Ponto. Di tengah-tengah derasnya arus informasi ini, kalau kita lihat track recordnya Indonesia di dalam pertahanan dan keamanan Indonesia, kalau saya lihat kok nampaknya bukan dari luar, tapi justru dari internal kita sendiri loh. Satu, menghadapi ideologi khilafah ini, yaitu yang kemarin dibilang residu kebangsaan itu, dan yang kedua adalah melawan derasnya arus informasi, sehingga kita harus memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana informasi yang sengaja digelontorkan untuk mengacaukan, mana informasi yang bisa dipakai untuk membangun. Dan nampaknya pemerintah masih tidak bisa membedakan mana informasi-informasi yang baik dan informasi tidak baik. Dan itu semua akhirnya dipakai hanya untuk kepentingan itu tadi, pemilu saja. Intinya pokoknya balik lagi pemilu mereka ini. Nah, itu pertanyaan saya buat Pak Ponto. Apakah masih kita berpikir, misalnya mau beli kapal selam, emang kapal selam ini buat apa? Mau perang sama siapa kita? Siapa yang mau serang Indonesia? Pada kenyataannya Amerika, Cina pun serang Indonesia nggak dengan mesin perang lagi loh, tetapi dengan IT, dengan informasi, dengan teknologi. Wah, ngeri sekali. Dengan ekonomi. Kayak Cina mau kuasai Indonesia sekarang gampang banget. Nah, sekarang yang menjadi masalah, isu ini udah bukan menjadi isu lagi, karena tenaga kerja yang masuk ke Indonesia ini kan, siapa yang berani menjamin mereka bukan militer? Orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia ini, yang kerja ini. Nggak mungkin Cina itu kasih uang ke Indonesia terus bodoh amat ditinggal. Nggak mungkin, mereka pasti jaga. Mereka apa percaya sama Indonesia? Wah, nggak ada. Saya saja nggak percaya. Apalagi ini Xi Jinping. Nah, itu pertanyaan saya kepada Pak Ponto kali ya. Dan kepada Ibu Koni, itu tadi, balik lagi. Saat ini kita ini bawaannya arahnya mau kemana? Kita mau ke Cina, ke Amerika, atau ke Arab? Sebab bau-baunya kita nih Arab terus. Pak Jokowinya aja bau-baunya Arab terus nih. Padahal katanya non-blok, tetapi selalu bau-baunya itu bela Palestina. Terus apa-apa dikitnya kiblatnya kita Arab Saudi lagi. Sehingga kita, sementara kita sudah harus menentukan kita mau kepada Cina, menentukan jejak ekonomi kita, mau ikutin Cina atau kita mau ikutin Amerika atau bahkan kita mau ikutin Israel. Karena Israel saat ini harus diakui separuh perekonomian dunia, pergerakan perputaran keuangan dunia dipegang oleh Israel. Nah, ini kan menjadi masalah juga kan. Anyway, tetapi ini
ini benar-benar ini ya, kemarin kan Pak Jena udah kasih kuliah kita bahwa sekarang ini paradigmanya udah berubah nih, kita perangnya nih. Oke, itu dari saya dulu. Tapi